Tania, thank you so much waktunya. Sarah, kita ngobrol sedikit ya. Boleh nggak cerita sedikit tentang kegiatan Sarah, bisnis Sarah apa, kegiatan sehari-hari apa? Oke, perkenalkan diri dulu kali ya. Iya. Oke, nama saya Tina Tania. Saya bekerja di bidang asuransi. Saya sudah menekuni di asuransi itu selama hampir 12 tahun di asuransi gitu kan. Dan saya sangat mencintai pekerjaan ini. Wow, 12 tahun. Cerita sedikit dong kenapa, apa yang membuat Sarah akhirnya mau masuk ke asuransi? Karena kan banyak banget ya orang-orang yang merasa bahwa kalau jadi agent asuransi kayaknya kok gimana gitu. Mungkin itu pemikiran zaman dulu kali ya. Memang awalnya sih saya tidak ada rencana untuk menjadi atau cita-cita untuk menjadi seorang agen asuransi gitu kan. Karena memang waktu kecil itu pengen jadi cita-citanya pengusaha gitu kan. Terus udah gitu pengen menjadi pramugari gitu kan. Tapi akhirnya saya menikah dengan suami saya dan saya menjadi ibu rumah tangga gitu. Nah, pada saat waktu itu kenapa saya bisa terjun di dunia asuransi? Sebenarnya karena keadaan. Karena keadaan saya, kenapa saya harus terjun di bidang asuransi? Bisnis suami saya namanya bisnis itu kan up and down ya, Alma ya. Itu bisa naik, bisa turun gitu kan. Ketika suami saya bisnisnya mengalami penurunan dan saya melihat juga di rumah itu membutuhkan biaya yang sangat besar karena saya mempunyai 3 anak. Akhirnya saya bertemu dengan teman saya yang dia bekerja di bidang asuransi gitu kan. Awalnya sih saya ketemu dengan teman saya itu ceritanya pengen beli asuransi untuk suami saya gitu kan. Karena saya berpikir juga, wah, saya mesti punya asuransi nih untuk suami saya. Saya punya anak 3 dan saya harus mempunyai proteksi buat anak-anak saya biar kalau terjadi apa-apa, bukannya saya menyumpahin suami saya terjadi apa-apa gitu kan. Saya nggak mau kehidupan anak saya itu downgrade gitu kan. Dari dia hidup enak menjadi ketika musibah datang kepada keluarga saya, anak saya menjadi downgrade. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya dan saya menanyakan tentang hal asuransi tentang suami saya. Kita panjang cerita gitu kan. Dia menawarkan produk life insurance, health insurance, critical illness, segala macam. Kiranya saya berpikir mungkin yang pertama kali yang saya harus ambil itu life insurance gitu kan. And then kesehatan gitu. Dan tiba-tiba teman saya itu menawarkan saya, bagaimana kalau kamu join di bidang asuransi ini, gitu. Karena dia melihat saya ada potensi menjadi seorang agen dan mungkin juga dia melihat saya banyak teman gitu kan. Dan dalam keadaan seperti itu, saya juga ada bicara dengan dia, kerjaan apa ya yang kira-kira bisa saya kerjakan dengan waktu yang sangat fleksibel karena saya punya anak yang masih kecil. Akhirnya teman saya bawa saya ke kantor beliau dan bertemulah dengan si leadernya teman saya gitu kan. Saya nggak munafik, pertama kali ke kantor itu yang saya lihat itu adalah uang. Saya pikirkan uang gitu kan. Awalnya saya lagi pikir, aduh, agen asuransi, gue aja dulu ketemu sama agen asuransi gue lagi gitu kan. Terus sekarang dia mau nawarin teman-teman yang suruh ambil proteksi di insuran gitu. Akhirnya pas ketika lead itu bicara tentang komisi, tentang operating, tentang penghasilan, yang saya pikirkan hanya, ya saya butuh uang ini gitu kan. Saya butuh bantu suami saya untuk mengcover rumah ini gitu kan. Apa yang mesti saya lakukan? Akhirnya saya ikut terjun ke dunia asuransi. Saya ikut training dan saya mendalami gitu kan semua produk. Walaupun saya nggak tahu siapa yang mesti saya prospek gitu kan DN-nya kan. Akhirnya saya jalani dan saya percaya saya bisa. Sampai sekarang
terpaksa menjalani profesi itu dan saya mencintai pekerjaan sebagai agent insurance ini gitu kan. Jadi asuransi ini sangat membantu juga untuk teman-teman yang tidak begitu mengerti tentang proteksi asuransi dan apa sih produk yang mereka pilih gitu kan. Kadang-kadang teman-teman saya udah beli asuransi, mereka hanya beli karena teman. Yeah. Beli karena teman, dan yaudah deh, gue beli deh gitu asuransi, gue bantu lu close gitu kan. Ketika saya terjun di asuransi ini, saya membantu buka polis mereka, apa sih yang mereka punya gitu kan. Kekurangan apa sih proteksi yang mereka punya. Walaupun mereka tidak ambil asuransi di saya tetap akan bantu mereka gitu. Dan saya mencintai pekerjaan ini. Yeah, I can see that. Karena aku lihat Sarah kan sudah 12 tahun menekuni, dan aku lihat juga Sarah saat ini sudah di posisi enak dan bahkan sudah masuk MDRT. Nah, buat teman-teman di sini pasti nih penasaran tentang MDRT. Boleh nggak cerita sedikit? MDRT itu apa sih? Oke, kemarin itu kebetulan tanggal 24 September 2020 itu kita ada MDRT virtual karena memang di Jakarta kan masih masa PSBB, jadi kita tidak boleh mengadakan MDRT secara umum gitu kan. Jadi kita mengadakan MDRT secara virtual, dan ini pertama kali gitu di Indonesia kita mengadakan MDRT virtual. Nah, dan kebetulan juga saya adalah bagian dari komite MDRT 2019 dan 2020. Saya membantu teman-teman di komite MDRT untuk melaksanakan program MDRT di Indonesia gitu. Nah, apa sih MDRT itu? MDRT itu adalah $1 Million Roundtable. Nah, itu adalah agent profesional yang diakui di seluruh dunia gitu kan. Ketika kamu mencapai MDRT, itu ada sesuatu yang sangat proud to yourself. Berarti kamu diakui oleh dunia kalau kamu itu agen asuransi yang serius dalam bidangnya dan sangat dipercaya oleh nasabah-nasabah asuransi di Indonesia, dan banyak pelajaran-pelajaran yang akan kamu terima ketika kamu menjadi anggota MDRT. Oke, ini ya. Itu aja sih. Iya, memang setahu aku MDRT memang untuk agent yang cuman iseng kayaknya mah untuk mencapai MDRT itu kayak jauh banget. Tapi setelah aku pelajarin nih ya, karena aku juga financial planner seperti Sarah, seperti Tina Oktania, jadi baru mulai juga, belum selama Tina, belum selama 12 tahun, tapi baru hampir setahun lah ya. Nah, di situ juga aku belajar sih, ngelihat MDRT itu adalah sebuah pencapaian, karena artinya as a agent, as a penjual jasa, financial planner atau yang membantu nasabahnya untuk memproteksi kehidupannya dia, proteksi keluarganya dia, and that is a profession gitu, bukan cuman sembarang agent atau penjual aja, tapi memang is a profession dan itu memang professional profession yang memang diakui oleh dunia. Ini menarik banget sih, Sarah, dan juga inspiring banget karena Sarah sebetulnya kan dulunya adalah seorang ibu rumah tangga dan akhirnya fokus di bidang asuransi, financial planner, dan sekarang bahkan sudah mencapai MDRT itu sudah berapa kali ya, Sarah? Udah bertahun-tahun kan? Sudah 4 kali. 4 kali MDRT, sudah 4 tahun mencapai MDRT. Dan tentunya untuk teman-teman yang tidak tahu MDRT dan masih memandang sebelah mata kepada financial planner, kayaknya harus ngobrol sama kita atau ngobrol sama Sarah nantinya. Oke, Sarah, ini kita mau kita juga di sini kan banyak banget pendengarnya adalah seorang karyawan, business owner gitu. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Ini kan kalau financial planner, kita kan
as a business juga ya, Sarah ya. Boleh nggak cerita mindset apa sih harus dimiliki oleh seorang pembisnis financial planner itu seperti yourself? Mindsetnya harus fokus dan harus komit dengan pekerjaan Anda dan juga konsisten dan sabar ya, karena bisnis asuransi ini adalah orang bilang itu bisnis penolakan gitu kan. Tapi sebenarnya sih bisnis ini kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak mengerti dengan asuransi ya mungkin mereka akan bilang saya tidak butuh asuransi gitu kan. Ada juga mungkin juga kalau orang itu bilang saya belum mau masuk asuransi dulu mungkin karena dia juga lagi menunggu dana atau menunda gitu kan. Jadi sebenarnya bisnis di asuransi ini kamu harus sabar, kamu harus fokus, kamu harus komitmen, dan kamu harus mencintai pekerjaan kamu. Jadikan prospek itu adalah sebuah hobi, jangan menjadikan beban. Itu Iya. Setuju banget Sarah. Jadi biasanya penolakan itu adalah datang dari orang yang belum paham atau belum mengerti manfaat dari asuransi. Nah Sarah, kayak kemarin aku juga dengar banyak banget cerita inspiratif dari beberapa orang yang memang drop their profession, misalnya di korporasi besar. Mereka drop everything, mereka focusing on financial planner, menjadi agent asuransi, dan mereka sangat happy dengan pekerjaan mereka karena mindset mereka adalah mindsetnya bukan cuma mencari uang, tapi mindsetnya adalah membantu orang lain bagaimana agar orang tersebut paham atas manfaat asuransi dan membantu keluarga dari nasabahnya, keluarga dari teman-temannya, serta membantu teman-temannya untuk stop yang namanya generasi sandwich generation. Namanya juga Indonesia ya Sarah ya. Indonesia kan memang terkenal gimana pun kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Right? Pasti kita harus taking care of our parents. Tapi kan kesini kan anak cucu kita mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari mereka sebelumnya. Nah, di sini kan ada terjadi keadaan yang terjepit ya, Sarah, antara dia harus membiayai hidupnya dia sendiri dan membiayai hidup orang tuanya serta keluarganya sendiri. Nah, ini kan berarti sandwich generation benar-benar sangat mengganggu pergerakan seseorang. Nah, di sini aku kemarin dengar juga dari seorang financial planner, dari seorang agent asuransi yang sudah sukses, sekarang dia malah sudah bisa membantu ratusan bahkan ribuan orang di Indonesia untuk memproteksi harta kekayaannya. Jadi pada saat terjadi musibah, sehingga dia tidak harus menjual asetnya untuk membiayai biaya rumah sakit atau biaya critical illness dan lain-lain. Jadi ada yang perusahaan yang mengcover biaya-biaya tersebut sehingga mereka akhirnya masih bisa makan dan melanjutkan hidup. Kayak gitu. Dan banyak banget sih cerita inspiratif. Tapi memang nggak salah, memang banyak yang belum paham di Indonesia. Karena aku lihat data, akuisisi insurance di Indonesia itu kurang dari 5%. Bayangkan. 270 juta jiwa Indonesia yang baru akuisisi yang mempunyai asuransi itu hanya kurang dari 5%. Means apa? Masih banyak sekali saudara-saudara kita di Indonesia yang belum paham tentang manfaat asuransi, sampai akhirnya mereka pun kadang-kadang menolak. Tapi ada juga yang paham, tapi mereka memutuskan untuk tidak mengambil karena, ya, Sarah tahu sendiri lah ya, gaji di Indonesia mungkin mereka nggak cukup untuk membayar premi setiap bulannya. Jadi memang ada banyak sih alasan-alasan kenapa orang Indonesia itu belum mengambil menunda proteksinya. Nah, Sarah, boleh cerita nggak? Sarah kan dulu kemarin adalah seorang ibu rumah tangga dari 3 anak, dan sekarang juga Sarah kan namanya juga membantu suami akhirnya kan untuk bisa
untuk bisa bangkit lagi. Nah, Sarah, bisa nggak sih Sarah cerita sama aku, ada nggak why not now momennya yang pernah Sarah lakukan terdahulu yang mungkin bisa menjadi pelajaran teman-teman pendengar di sini? Oke. Karena gini, kenapa nggak sekarang? Ketika kamu ada kesempatan, ada keinginan, kamu harus lakukan sekarang juga. Jangan menunda kesempatan yang sudah diberikan sama teman atau leader kamu. Karena apa? Karena ketika kamu tidak mencoba, kamu nggak tahu seberapa hebatnya kamu, seberapa suksesnya kamu. Jangan kamu menganggap diri kamu itu tidak bisa menjadi orang yang sukses. Pasti di balik semua diri kamu tuh ada kesuksesan yang kamu tidak tahu itu apa, gitu kan. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu dan ingin loncat ke step berikutnya, lakukan. Fokus, komitmen, pasti akan mendapatkan hasil yang kamu mau. Oke, thank you so much, Sarah. Itu langsung masukan juga ya untuk pendengar podcast ini. Jadi berani coba dulu. Nah, kira-kira ada dan satu lagi. Apa itu? Kalau satu lagi adalah semua berasal dari mindset kamu. Ketika kamu di mindset kamu bilang kamu bisa sukses, kamu pasti akan sukses. Tetapi kalau kamu di mindset kamu bilang saya nggak bisa seperti dia, itu yang akan terjadi. Jadi apapun juga harus positive thinking dengan diri kamu, dan kamu harus proud to yourself, gitu kan. Jangan merendahkan diri kamu. Itu aja. I like that. Ya benar, Sarah. Jadi semua memang back to mindset. Seperti halnya semua jenis pekerjaan itu pasti baliknya ke mindset. Apalagi yang memang profesinya as a sales atau business development, ya kan? Pasti ada target yang harus dicapai. Lo mau kerja di perusahaan besar, lo ada target. Ya enggak? Lo mau jadi agen asuransi juga target, tapi memang si targetnya nggak ada yang maksa, nggak ada yang ngasih SP. Itu kan target buat diri sendiri ya biasanya. Nah mungkin memang tidak semua orang bisa jadi agen asuransi karena tidak semua orang punya mindset entrepreneur. Nggak semua orang punya mindset pembisnis. Makanya mungkin buat orang yang sudah pernah masuk asuransi, dia keluar lagi karena dia nggak kuat, karena nggak ada bos yang nyuruh-nyuruh dia. Udah nggak biasa jadi bos. Nah, makanya di sini aku manggil Sarah as a boss lady, karena dia bisa memanage waktu dia sendiri, dia memanage target dia sendiri, mau mencapai MDRT, COT atau TOT, dan lain sebagainya itu. Jadi memang as a agent asuransi, lo tuh punya bisnis sendiri lo yang harus lo manage. Jadi bukan ada bos yang nyuruh-nyuruh or leader lo yang target lo belum nyampe. Nggak ada yang kayak gitu. Karena memang di sini agent asuransi kan memang treatmentnya as a business ya. Lo mau tambah duit, tambah kaya, ya lo kerja. Gitu. Kalau misalnya target lo setahun cuman 100 juta gitu, terus lo nggak mau ngapa-ngapain, ya nggak nyampe targetnya. Kayak Sarah target misalnya 2M setahun. Ya bisa, kalau dia serius dia bisa gitu, dia nyampe di sana. Dan boleh cerita sedikit aja balik lagi. MDRT itu sekarang di Indonesia ada berapa banyak ya, Sarah? Ada banyak nggak sih? MDRT tahun ini di Indonesia itu sekitar 6.000-an deh sekarang ini. 6.000-an ya. Oke, jadi 6.000-an. Ya, 6.000-an. Cukup banyak ya. Karena memang semakin tahun itu MDRT semakin tambah karena semakin banyak orang yang mengerti asuransi dan semakin banyak orang yang mencintai pekerjaan ini gitu kan. Jadi pekerjaan ini adalah menolong teman-teman dan menolong semua klien-klien yang tidak mengerti tentang asuransi. Nah, iya benar juga. Klien-klien yang juga nggak punya waktu untuk membaca polisnya or ngerti satu demi satu. Nah, kalau jadi agen asuransi kan
dia harus melewati dulu nih tes apa sih namanya, PAJ, apa sih, tes apa ya, tes AJI. AAJI. Jadi itu adalah tes untuk Ya. Lo bisa akhirnya Lisensi lisensi asuransi. asuransi lah. Jadi lo mesti ngelewatin yang namanya tes itu. Dan buat orang yang memang nggak ngerti tentang bisnisnya dan dia ngerasa gue nggak bisa jualan, ya lo nggak jualan, lo bisnis lo adalah lo sharing dan edukasi orang, gimana caranya biar orang paham maksud dan tujuan dari proteksi itu, gitu sih. Jadi mindsetnya mesti dirubah lagi. Jadi bukan cuma mau jualan, tapi mindsetnya adalah membantu teman-teman lo yang belum paham, membantu orang-orang atau saudara-saudara lo di Indonesia yang belum paham tentang proteksi asuransi. Iya, karena masih banyak loh saudara-saudara kita yang belum paham. Akuisisinya masih di bawah 5%, itu kan masih di bawah banget. Di luar negeri mungkin satu orang tuh sudah punya rata-rata, kalau di Jepang kalau nggak salah aku baca, rata-rata satu orang Jepang itu minimum 5 polis asuransi yang dia punya. Di Indonesia mungkin banyak banget ya. Banyak, karena mereka sudah paham kegunaan fungsi asuransi. Jadi banyak banget memang sih aku dengar, gue yang rugi kalau buka asuransi, kan gue nggak sakit setiap hari. Itu sering banget gue dengar. Harusnya alhamdulillah ya, Bo ya. Alhamdulillah. Nggak sakit ya alhamdulillah gitu kan. Namanya asuransi bukan untuk dipakai loh. Iya bener. Terus kadang juga dengar, wah gue ngerasa rugi bayar asuransi, toh nggak dipakai. Gue rugi bayar asuransi, belum ngerasain manfaatnya. Iyalah. Maksudnya asuransi kan tujuannya adalah memproteksi pada saat lo terjadi musibah. Gitu, ya. Ini bakalan panjang banget sih kalau kita mau bahas tentang asuransi sebenarnya, sama gimana mindset kita teman-teman di sini yang masih belum paham. Mungkin banyak juga yang akhirnya agen asuransi yang maksudnya nggak mau jadi agen asuransi karena takut dijauhin oleh temennya. Iya, banyak sekali sih yang berpikir seperti itu gitu kan. Sarah punya pengalaman. Banyak, jangan sedih. Banyak ya. Itu di awal-awal itu ya, pertama kali join di asuransi ya, semua orang itu kalau udah ngelihat muka saya itu kayaknya udah asem dulu. Sempet gue down gara-gara tuh, aduh kok orang ngelihat gue kok pada takut ya, pada kabur ya gitu kan. Padahal aku cuma mau share tentang asuransi gitu kan. Kalau memang nggak mau pun nggak apa-apa, yang penting aku share gitu kan. Akhirnya tapi dengan beberapa penolakan dan teman-teman takut ketemu sama saya bertemu dengan leader, saya bertemu dengan maksudnya saya juga tanya ke suami saya gitu, ini gimana ya, kok teman-teman menjauh gitu. Dan thanks God saya ketemu dengan orang-orang yang positif gitu kan. Ketika saya ngomong dengan teman saya, dengan leader saya, dengan suami saya, akhirnya mereka kasih masukan, nggak apa-apa. Jadi kalau memang teman kamu menghindar, it's okay. Kamu tetap nice, kamu tetap berusaha, dan kamu tetap branding diri kamu itu di asuransi. Ketika kamu branding diri kamu di asuransi, dan orang tahu kamu di insuran, orang akan cari kamu. Jadi never give up, tetap berusaha, dan tetap share tentang asuransi. Itu sangat penting untuk proteksi kita semua. Iya, berarti gitu. awal-awal. Jadi ya kalau orang yang menjauhi saya sih ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita cari lagi yang lain. Nanti ya orang ada yang menolak, orang ada yang menerima sekarang, dia nggak masuk, mungkin tahun depan mereka akan masuk gitu kan. Karena kamu sebagai agent itu nggak kayak orang jualan kacang. Gitu kan, gue jualan kacang nih gitu kan, atau jualan minuman gitu kan, yang bisa mereka langsung rasain gitu kan. Kadang mereka dengerin sekarang, ya mungkin tahun depan mereka akan ambil, nggak langsung. Jadi tabur benih terus aja, nggak usah malu, nggak usah kayaknya agen asuransi itu seperti apa gitu. Nggak ada sekarang ini. Justru kita harus bangga pada diri kita sendiri kalau kita itu menolong teman-teman kita untuk mengerti proteksi itu sangat penting.
Aku setuju banget itu, Sarah. Nah, semoga next time kita bisa ngobrol lagi dan kita bikin episode berikutnya. Kita ngobrol khusus tentang asuransi dan financial planner untuk millennials. Gitu. Oke, Sarah. Or Tina Oktania. Oke, nama aslinya Tina Oktania, tapi kita manggilnya Sarah. Thank you so much for nama panggungnya Sarah, Bu. Oke, thank you so much for your time. Kita ngobrol lagi next event ya. Oke, thank you, Ama.